Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau udah temu kecerekan berarti Anda kembali di program viral tapi hoax. Mana tepuk tangannya dong? Oh iya. Ya, tadi kalau di ujung lagu soundtrack PTH ya, itu ada bertobatlah nih, mumpung bulan Ramadan. Jadi untuk para pembuat hoax, bertobatlah. Insya Allah tobatnya diterima kalau di bulan Ramadan. Amin. Saya tidak sendirian, saya bersama Bang Asnil, Bambani Amri. Apa kabar Bang? Baik, Bang Gaib, apa kabar? Alhamdulillah, beliau adalah pemeriksa fakta dari AJI Jakarta. Bang, ini Ya. perang Iran-Irak hoax makin bertebaran kayak ini Bang. Waduh. Kok Iran-Irak sih? Iran dan Israel-Amerika ya, dengan Iran, dengan Iran, menyerang Iran. menyerang Iran, ya. Banyak Hoax sekali, Bang. banyak sekali ya. Hmm. Dan kayaknya para pembuat itu mengambil sentimen Yes. orang-orang yang Kebencian terhadap itu, salah satu pihak gitu ya, itu dijadikan konten dan kemudian video-video lama Ya, kembali ya, ya. lagi dibikin konten baru lagi. Yang menarik kan katanya bulan Ramadan itu setan di penjara kan. Penjara. Tapi pembuat hoax kayaknya enggak. Ya itu dia. Iya. Pembuat hoax nggak di penjara karena hoax makin banyak dan makin bertebaran. Ini saya salah satunya nih, ada satu informasi, kita akan bahas soal informasi terkait dengan perang Amerika, Israel dan Iran. Kemudian ada lagi soal MBG, udah pasti itu rame. Kemudian ada lagi soal Gibran yang akan mengumumkan bantuan. Seperti apa bantuannya kita akan cek. Yang pertama nih Bang, terkait Yes. dengan fakta atau hoax Ayatollah Ali Khamenei, mantan pemimpin Iran, masih hidup. Hoax. Kenapa Bang? Karena memang kantor berita resmi di Iran sendiri itu sudah mengabarkan pemimpin tertinggi mereka meninggal karena serangan Amerika dan Israel pada hari Sabtu Ya. tersebut. Hari Jumat ya? Jumat. Tersebut. Udah Dikonfirmasi, sudah resmi berarti dikonfirmasi. Cuman memang ada yang merasa kok mungkin nggak terima ya, Kok idola, segampang itu ya, gitu. merasa nggak terima, kemudian membuat konten dan kontennya itu beredar di Facebook, Bang. Udah beredar di Facebook dan menjelaskan. Kalian mengikuti perkembangan itu semua strategi politik. Nah, Ini orang Indonesia yang bikin. ya, Dia lagi di Mekah ya? sepertinya begitu. Jadi dia seakan-akan tidak ada narasi yang ingin menjatuhkan Iran dengan meninggalnya Khamenei gitu. Narasinya seperti itu. Cuman ternyata kalau kita cek di kantor berita resmi Iran, kemudian juga sudah ada di AP dan menyatakan Ayatollah Ali Khamenei itu sudah meninggal, wafat ketika di rumahnya tersebut. Dan dia wafat bersama dengan beberapa menteri Pasukannya dan keluarganya kalau nggak salah ya? juga, cucunya juga. Cuman anaknya satunya ada yang selamat kan. Oh, dan selamat. Memang banyak orang tidak menerima ini karena kok semudah itu. Yes, Tempat persembunyian atau tempat tinggal seorang pemimpin bisa gampang benar. dibom gitu. Karena katanya ada mata-mata, ada segala macam ya. Ya. Padahal kita tahu tensinya udah tinggi kan waktu itu. Ya. Kenapa kemudian Khamenei tidak berada di bunker, tidak Bersembunyi di mana bersembunyi gitu di ya. mana. Tapi dalam salah satu konten berita yang saya baca, Bang, mereka sudah menyarankan pemimpin tertinggi mereka itu untuk bersembunyi di Di bunker. bunker. Cuman dia bilang kalau 90 juta rakyat saya bisa bersembunyi semuanya di bunker, mereka dulu yang masuk bunker, baru saya yang terakhir. Oh, luar biasa. Luar biasa ya. kesetiaannya. Iya, Bang. Jadi kalau rakyat saya nggak bisa masuk bunker semua, ya udah saya di sini Itu aja. mirip nahkodanya Titanic ya. Ya, Iya, dia bisa sebenarnya menyelamatkan dirinya, Diri. tapi dia pengen sekocinya buat penumpang dulu. penumpang dulu. Dia yang paling Benar. terakhir yang sampai akhirnya dia meninggal dunia. Nah, Ali Khamenei ini gugur di istana berarti, di rumahnya apa di istana? Di komplek istananya berarti. Iya, Di komplek sana dia. bukan istana ya namanya ya. Pokoknya komplek perumahan ya. Rumah dia di komplek, mungkin di situ jadi istana mungkin. Ya, yang menarik justru yang pertama kali bilang Ali Khamenei meninggal, gambar itu Israel justru. Ya, Kayaknya emang udah canggih banget ya dia. luar biasa memang. Apalagi mereka kemarin ada satu informasi yang saya terima itu
Bahkan untuk signal WhatsApp itu sudah bisa diintercept dengan teknologi yang dia punya. mereka punya. Orang Tidak harus pakai, dulu kan ada Pegasus kan yang ya disebut. Pegasus itu ya. Nah, sekarang nggak perlu lagi Pegasus, ada sebuah teknologi lagi yang mereka bisa masuk itu. Jadi kita tahu signal aman gitu ya. End to end sudah bagus lah. Ternyata bisa keambil juga tuh signal. Dan bukan cuma itu, kabarnya teknologi Yahudi itu bisa mengubah-ubah angka pemilu katanya. Oh, iya. Jedot. Dan kabarnya teknologinya gitu ya, di beberapa negara ya. Ini tadi saya baca salah satu postingan dari teman-teman Selios yang juga mengamati proses itu. Dia menjelaskan ada perang AI juga gitu ya. Jadi pasca serangan itu Israel katanya bisa mengganggu, mengambil alih stasiun televisi. Jadi siarannya memberitakan soal meninggalnya Khamenei kan. Kemudian mereka ngambil alih, lampu merah katanya di traffic itu juga dikendalikan, GPS diobrak-abrik katanya, seperti itulah. Jadi mereka bisa intercept jaringan yang ada di sana sampai segitunya ya. Gitu. Luar biasa ya. Nah ini si abang ini di akun apa nih namanya? Di akun dia sendiri atau di akun orang? Di akun sendiri bang. Jadi kayaknya belum terpapar informasi, dia ini misinformasi dia sebenarnya. Misinformasi ya. Mungkin karena kecintaan dia terhadap Ali Khamenei kali ya, sampai dia tidak bisa menerima bahwa pemimpin Iran ini wafat. Ya, berarti teman-teman informasi yang beredar sudah benar bahwa Ali Khamenei memang gugur ya. Ya. Saya lebih suka dibilang gugur daripada meninggal ya. Wafat karena dia syahid lah. Secara heroik tidak mau bersembunyi bersama dengan keluarga dan beberapa menteri pertahanan juga kabarnya juga gugur di sana. Mantan presidennya juga meninggal juga. Siapa dulu? Oh, katanya masih hidup. Mahmud Ahmadinejad. Masih hidup katanya. Selamat ya? Selamat. Oh, udah selamat ya. Gitu. Kemungkinan kemarin dikabarkan meninggal karena nggak jelas infonya, tapi setelah itu dia muncul ya. Oke. Informasi yang beredar bahwa Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin besar Iran, masih hidup. Kita nyatakan hoax ya. Apa petikan pelajaran dari sini, Bang? Dia meninggal, tidak Venezuela pemimpinannya diambil. Nah, itu. Nggak bisa melawan. Iya. Jadi, saya sempat ngobrol sama mantan duta besar Indonesia buat Iran ya. Ya. Pak Dian ya. Dia bilang kalau di sana itu dia membangun sistem. Jadi kalaupun si pemimpin besarnya tuh wafat, gugur, mereka punya lapisan berikutnya. Lapisan saya lupa namanya, komando apa gitu. Nah nanti setelah komando ini kalau ini juga habis, mereka namanya mulah gitu loh. Nah mereka ini akan mengendalikan semuanya. Gitu. Jadi kalaupun, dan ternyata pemilihan para pemimpin Iran ini bukan pemilihan yang dia harus dari partai besar, dia dari itu loh, dari level bawah ya, dari level demokratis bawah. Ya sebenarnya. Dari level bawah, kayak Jokowi juga. Kayak Jokowi. Iya kan dari main sama Jokowi. Kan dari bawah juga kan gitu. Itu dari lurah, kayak di Cina juga begitu sama. Jadi nama Khamenei itu kan sama kayak Ayatollah Khomeini zaman dulu. Itu nama satu desa sebenarnya. Nah, dari satu desa kemudian terpilih. Jadi kalaupun itu nggak ada yang lain, itu sama kayak itu loh. Kalau di Indonesia tuh ada partai PKS. Presidennya PKS itu cuman buat penyampai pesan aja, buat simbol. Tapi keputusan itu ada di Dewan Suronya. Dewan Suro, oke. Lebih tinggi. Nah, ini sama kayak gini nih. Ini ada dewannya juga yang lebih tinggi dari si ini. Kalau itu nggak ada, jadi mereka. Nah, Trump menyangkanya dengan kayak Venezuela, begitu pemimpinnya selesai, rakyatnya down, ambil alih tuh si Pahlavi itu. Makanya dia yakin 1 minggu perang selesai. Ternyata tidak. Dan ternyata tidak. Kalau kata orang Medan, ini Iran bung gitu. Jadi ini Iran. Jadi saya ingat ketika kayak kita dalam sholat itu ada imam gitu ya. Ketika imam jatuh pasti ada yang maju ke depan. Makmumnya maju ke depan. Dan makanya yang belakang imam itu adalah orang-orang yang sudah harus hafal juga. Gitu. Jadi kalau di belakang imam modelnya Murhali, Furqon ya. Begitu imamnya salah baca dia colek-colekan dia gitu.
Nggak ada yang mengingatkan. Nggak ada yang mengingatkan gitu. Makanya penting seorang pemimpin memiliki orang-orang terdekat yang orang-orang pintar, pakar yang punya pengalaman dengan pendidikan yang mumpuni. Supaya ini nggak nyindir kan ini? Oh enggak dong, ini kan kita berlaku semua, berlaku di beberapa negara, termasuk di Iran itu. Xi Jinping, itu orang-orang sekeliling itu orang pintar. Xi Jinping itu bukan orang dari elit itu bukan. Benar. Tapi dia dikelilingi orang-orang pintar. Jadi walaupun dia bukan ahlinya, tinggal tanya gimana menurut kalian, menurut kalian, ngambil kesimpulan. Jadi bukan bocil-bocil gitu loh, bukan orang-orang yang nggak paham ilmu, nggak punya pengalaman gitu. Itu pelajaran dari situ Ali ya. Khamenei ini berlaku untuk pemimpin harus berada ring yang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang pintar, punya pengetahuan. Contoh Pak Harto, dikelilingi siapa? Wijoyoniti Sastro, B.J. Habibie, Sumitro Joyo Hadikusumo, kan orang-orang pintar semua itu. Walaupun Soeharto bukan ahli ekonomi, diplomat gitu kan. Gitu. Dia masukin semua unsur supaya dia tidak salah dalam mengambil keputusan. Bung Karno juga kan? Iya sama, Bung Karno kan orang-orangnya itu, orang-orang hebat. Walaupun kalau ada orang yang agak nonjol dikit sama dia agak di. Iya. Ada lah beberapa sampai Hatta mundur gitu kan ya. Itu Bung Hatta mundur. Kalau Bung Jokowi? Sebenarnya sama juga. Dia punya orang-orang. Dia ada Sri Mulyani. Ya kan? Sri Mulyani. Ada beberapa. Tapi sekarang Sri Mulyani nggak lagi. Ya sudahlah. Ya udahlah, kita nggak usah. Kita lagi ngomongin Iran ini, gitu. Oke.